Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari serangkaian Google Suite for Education yang pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Google Drive. Kita anggap cukup dan dari beberapa video yang sudah kita bahas. Hari ini kita akan masuk ke aplikasi yang lain yang tidak kalah penting dan tidak kalah bergunanya daripada aplikasi-aplikasi ini. Nah, aplikasi apakah itu? Kita buka saja Google Chrome-nya, kemudian kita masukkan grup. Kita masuk ke grup google.com. Kita masuk ke Kita masuk ke Google Groups atau groups.google.com. Nah, kita bahas sedikit apa itu grup Google, grup saya. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari grup ini banyak ya. Bisa juga chatting ke grupnya. Tetapi yang lebih utama dalam pembelajaran kita, grup ini digunakan untuk mengelompokkan kontak kita atau mengelompokkan email-email sehingga ketika kita mau melakukan undangan rapat atau mau mengirimkan email atau mengirimkan tugas kepada suatu kelas atau suatu siswa di sekelompok siswa di suatu kelas, itu tidak lagi perlu memasukkan email satu persatu ketika kita mau mengirim. Nah, kita cukup dengan menggunakan Google Groups, kita tinggal ketik email grupnya, maka semua anggota yang ada di dalam grup tersebut akan menerima email kita ataupun undangan kita. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita mulai ke caranya, di sini ada beberapa bagian ya. Di sini ada buat grup, kemudian ada grup saya, grup terbaru, semua grup, dan grup favorit, kemudian percakapan berbintang. Nah, dari beberapa ini, di sebelah kiri ini ada, kalau grup saya ini adalah grup yang menunjukkan grup yang kita miliki atau kita berada di dalamnya. Itu di grup saya. Sedangkan kalau grup terbaru sesuai dengan namanya ya, grup terbaru berarti grupnya itu akan memunculkan grup yang baru saja kita buat. Kemudian yang di ketiga adalah semua grup. Nah, semua grup ini berisi semua grup yang dibuat dengan domain yang sama. Di sini adalah yang kita contohkan. Di sini domain yang samanya itu adalah @guru.sma.belajar.id. Jadi yang saya contohkan ini adalah di domain belajar.id-nya adalah guru.sma.belajar.id. Semua grupnya ini akan muncul di sini. Jadi semua domain, karena ini grupnya super adminnya itu adalah Kemendikbud, di bawah Kemendikbud, maka ini grup-grup ini adalah grup-grup yang ada di seluruh Indonesia yang menggunakan Google Group atau menggunakan domain @guru.sma.belajar.id. Nah, kemudian di sini grup favorit itu adalah kalau kita menandai sebuah grup. Jadi di masa depan ada kemungkinan kita bisa namanya berkolaborasi dengan teman-teman atau guru-guru lain se-Indonesia yang memiliki jenjang atau pelajaran yang sama. Kita bisa jadi tidak akan ada lagi ceritanya perbedaan jarak itu tidak akan memisahkan kita, ya seperti itu. Jadi grupnya, nah gimana cara membuat grup Google Group atau grup Google? Yang perlu kita lakukan adalah di sini ada buat grup, tinggal kita klik buat grup, maka kita akan disuguhkan layanan atau pembuatan grup. Yang pertama harus kita lakukan apa? Nama grup. Berarti kita beri nama dulu grupnya. Misalkan saya contohkan, misalkan saya akan membuat grup yang isinya adalah grup sekolah atau grup kelas. Misalkan saya bikin grupnya namanya kelas 10 SMAN 2 PPU 2020 seperti ini ya. Ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah kelas 10, misalnya 10-nya adalah kelas 11 SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara 2020-2021. Nah, nanti email grupnya itu akan disesuaikan. Kalau misalnya di sini terlalu panjang,
saran yang diberikan oleh Google-nya, kita bisa merubah. Misalkan kita buat jadi alamat email grupnya adalah kelas 10.1 Semada PPU. Nah, misalkan begini. 2021 ya. Kenapa sih saya masukkan 2021 kan? Kita pikirnya masa depannya, kalau misalnya sekarang kita bikin tahun 2020 2021, siapa tahu nanti mau bikin grup lagi bisa kita namain lagi 2021 2022. Tapi bisa juga seperti ini, kita tetap menggunakan nama hanya cukup kelas 10.1 SMA atau Semada, atau lebih pasnya kita SMA deh, SMA N2 PPU. Nah, kita nggak usah pakai tahun. Tetapi kalau kita misalnya kita tidak menggunakan tahun ajaran seperti ini, berarti nanti di tahun ajaran baru kita harus merombak isi anggota dari grupnya. Jadi yang lama kita keluarkan, nanti kita add lagi yang baru. Nah, seperti ini contohnya ya. Nama grupnya adalah kelas 10.1 SMA N2 Penajam Pasar Utara. Kemudian email grupnya adalah kelas 10.1 SMA N2 PPU. Nah, jadi ini adalah nanti email grup yang kita gunakan untuk mengirim pesan. Kemudian deskripsinya mau diisi boleh, enggak juga nggak apa-apa sih, yang penting kita ngerti. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini siapa yang dapat menelusuri grup? Di sini ada opsinya, ada dua. Seluruh organisasi atau semua orang di web. Nah, kenapa bedanya? Kalau misalnya kita menggunakan yang kita pilih adalah seluruh organisasi, berarti hanya orang yang menggunakan domain yang sama dengan kita, yang organisasinya itu adalah sma.guru.belajar.id saja yang bisa melacak grup kita. Tapi kalau misalnya kita pilih semua orang di web, maka semua akun walaupun bukan dengan domain yang sama itu bisa melihat atau bisa mencari grup kita. Jadi kita lebih amannya sih kita pilih seluruh organisasi saja. Kemudian di sini di bagian ke bawah, siapa saja yang dapat bergabung ke grup. Nah, kita di sini ada pilihannya lagi. Ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada pilihannya. Nah, di sini kalau di atas hanya pengguna yang diundang, berarti hanya pengguna saja yang bisa melihat grup ini. Kemudian yang kedua, siapa saja dalam organisasi dapat meminta. Jadi artinya walaupun di organisasinya misalnya anak 10.2 pengen masuk ke 10.1, dia bisa. Kalau kita milih siapa saja dalam organisasi dapat meminta. Artinya meminta berarti dia mengajukan dulu, boleh nggak masuk, nanti yang adminnya memperbolehkan. Atau admin itu maksudnya di sini admin itu adalah orang yang membuat grupnya. Kemudian yang bawah siapa saja dalam organisasi bergabung. Kalau misalnya ini yang dipilih, maka semua yang dalam domain yang sama, nggak perlu izin, dia bisa langsung masuk. Kemudian di bawah ini siapa saja dapat meminta, berarti ini bebas bisa meminta. Kemudian di bawah siapa saja dapat bergabung. Nah, kalau misalnya memang kita mau protek atau lebih aman, berarti kita hanya pilih hanya pengguna yang diundang. Seperti itu. Berarti yang lain nggak akan bisa masuk kecuali kita yang undang. Kemudian di bagian ke bawah siapa saja yang dapat melihat percakapan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada sampai levelnya adalah semua orang di web, tapi nggak bisa diketik ya. Nah, ada 4 ini, perbedaannya apa? Kalau misalnya di sampai seluruh organisasi, berarti percakapan yang ada di di grup ini, maka seluruh organisasi bisa melihat. Nah, kita setel di anggota grup saja, jadi hanya dalam grup saja yang tahu. Kemudian siapa saja yang dapat memposting? Nah, kita juga batasin hanya anggota grup. Boleh nggak kalau pengelola grup saja? Boleh, tapi lebih baik mungkin di anggota grup saja biar adil. Kemudian siapa saja yang dapat melihat anggota grup? Nah, kita pilih hanya anggota grup saja juga. Kalau udah selesai semua, kita klik berikutnya. Nah, di bagian ketiga ini adalah kita memasukkan akunnya. Kita masukkan siapa aja email yang masukkan yang menjadi anggota dari grup sini. Nah, sebenarnya ada dua cara, teman-teman. Kalau di sini kan ini nyala ya. Di sini tulisannya tambahkan anggota secara langsung, berarti dia nggak perlu nanya-nanya, nggak perlu ngundang, dia langsung akan masuk. Kalau ini dinyalain, tetapi kalau misalnya kita matikan seperti ini, artinya kita harus masukkan dulu email-emailnya, kemudian nunggu konfirmasi dari email tersebut bersedia masuk atau enggak. Nah, jadi kita pilih ininya dinyalakan seperti ini, kemudian
kita isi anggota grupnya. Sebentar ya, kita ambil contoh, misalkan saya punya daftar emailnya, kita ambil, kita copy seperti ini saja dari Excelnya, kita copy, kemudian kita pastekan ke anggota grupnya, kita pastekan, nanti tampilannya seperti ini ya, tidak ada pemisah. Nah, cara memisahkannya adalah, coba diperhatikan, kan di sini belajar.id, berarti akhirannya adalah belajar.id. Nah, di belakangnya D ini tinggal kita tambahkan koma, maka tara, berubah semuanya, emailnya akan terpisah semuanya satu persatu. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, di sini apa pengelola grupnya siapa? Kalau misalnya nggak ada, hanya saya saja, ya sudah, saya aja. Kemudian pesan terselamat, selamat datangnya apa? Halo, selamat datang semuanya, bla bla bla. Oke, setelah selesai, kemudian kita klik buat grup. Nanti ditunggu, pembuatan grup sedang dalam proses. Nah, sudah, semua anggota grup dengan domain yang sama sudah bergabung, ada 8 anggota. Kita buka grupnya ya. Sini sebenarnya grup ini bukan hanya sekedar grup untuk mengirim email secara massal, tetapi ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk melakukan percakapan biasanya. Kalau misalnya teman-teman sekalian lihat di belajar.id, kalau sudah menggunakan akun belajar.id, pasti ada email yang masuk ya. Ada yang tiba-tiba nanya apa kabar dan semacamnya, itu sebenarnya mereka mengirim pesannya melalui di percakapan sini. Jadi dia mulai percakapan, kemudian ketik halo misalnya, maka email ini akan masuk ke semua geng atau semua orang yang ada di dalam grup tersebut ya, gitu. Oke, gampang bukan membuat grup chat? Jadi nanti ketika kita mau menggunakan grup ini, kita ingat nama email grupnya yang kita buat apa. Nah, itulah yang nanti kita masukkan ketika kita mau mengirim email ataupun mengundang untuk kegiatan pembelajaran via via Google Meet, ataupun kita ketika melakukan rapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Google Group. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.